Natal tidak hanya berbicara tentang kedatangan Yesus sebagai bayi mungil yang lahir di kota kecil Bethlehem dari rahim seorang Maria. Tetapi Natal juga mengingatkan kita bahwa Dia akan kembali datang sebagai sang surya kebenaran bagi setiap kita. Sebab itu pastikan kita termasuk orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup senantiasa dalam firman Tuhan dan dalam kebenaran kehendak-Nya. Shalom warga kerajaan, tanpa terasa kita sampai di minggu terakhir di tahun ini, 26 Desember 2021. Dan saya percaya penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kita. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang berkata, kenapa kok pandemi belum selesai? Kenapa kok aku kehilangan orang-orang yang aku kasihi? Kenapa kok aku mengalami mungkin ada yang terdampak dengan pandemi? Tapi kita semua percaya, penyertaan Tuhan sampai hari ini, Tuhan menyertai kita dan kita percaya tahun-tahun ke depan, tahun yang lebih lagi Tuhan akan melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. Hari ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan supaya bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Kami menyambut bagi Anda yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di ibadah online Rock Surabaya. Kami ucapkan welcome to Rock Family. Sebelum kita beribadah bersama, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita untuk minggu ini. Selasa 28 Desember 2021 jam 19.30 ada podcast Kingdom Insight spesial edisi akhir tahun bersama senior pastor kita Bapak Timotius Arifin Teja Sukmana. Rock Office libur mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Jadi mulai 3 Januari kami sudah aktif kembali, tapi selama libur Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi pelayanan pastoral bisa menghubungi Pendeta Pratama Simeon Benyamin, atau informasi gereja bisa menghubungi Pendeta Pratama Rendra Himawan. Jangan lewatkan untuk beribadah bersama dalam ibadah tutup tahun. Kita mengakhiri 2021 dan masuk 2022 dalam ibadah akhir tahun bersama Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana, 31 Desember 2021 jam 22.30 malam. Memasuki tahun yang baru, mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam doa puasa Daniel. Mulai 1 sampai 21 Januari 2022, materi doa bersama akan dibagikan melalui media sosial atau melalui komsel-komsel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita bersama, kita ikuti dulu suara gembala untuk minggu ini. Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita sudah pada akhir tahun 2021, minggu terakhir. Dan masih dalam suasana Natal menuju kepada tahun baru. Lukas 2, 36-38. Di situ ada Hana. Hana itu artinya grace. Seorang nabiah, putri Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Terjemahan lain berkata 84 tahun menjadi janda. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat selanjutnya, dan ketika juga datang ia ke situ dan mengucap syukur. Perhatikan di sini, terjemahan lain berkata, burst forth with a great chorus of praise to God for the child. Mengucap syukur secara luar biasa dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Ya, redemption, penebusan. Penebusan itu kata penting sekali. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi sangat berharga. Jadi jangan usah takut menghadapi tahun depan ini. Pertama-tama kita lihat namanya adalah kasih karunia. Tetapi kalau menurut ukuran manusia kan kasihan. Baru 7 tahun menikah, lalu kemudian suaminya meninggal. Dan saya percaya pasti juga suaminya seorang yang baik, rohani. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali
banyak orang cuma sampai di sana dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Hana merubah, yaitu lembah air mata menjadi mata air. Tuhan memberikan kepercayaan dia sebagai nabiah. Dan dia memproklamirkan seorang wanita, tidak biasa pada zaman itu. Seorang nabiah memperkenalkan Mesias sudah datang. Dia putri Fanuel, suku Asher. Asher artinya juga happy. Di dalam Natal ini kita diberikan kebahagiaan. Saya ketemu kebahagiaan itu 42 tahun yang lalu. Karena apa? Saya dilahirkan kembali malam Natal tahun 79. Sejak saat itu, setelah ditebus, diselamatkan, diberikan sukacita yang besar sampai hari ini. Karena itu saya dengan istri sering berkata, kok hari begitu cepat ya? Bagi orang yang berbahagia, setiap hari seperti berpesta. Tapi bagi orang yang sedih, setiap hari buruk, saudaraku. Sesudah nikah, dia menikah lalu 84 tahun. Berapa usianya? Coba tambahkan. 15 tambah 7 tambah 84, berapa itu? Ya, kita lihat 105 tahun. Maria berusia kurang lebih 15 tahun ya. Usia wanita waktu itu menikah usia sekian. 15 tahun. Lalu kemudian Elizabeth ya 65 lah. Kalau yang ini 105 tahun. Jadi tidak ada yang terlambat dalam melayani Tuhan. Kepada oma-oma yang mendengarkan apa yang saya beritakan, hidupmu belum berakhir. Engkau bisa meninggikan nama Tuhan. You can burst forth with great chorus praise to the Lord. Firman Tuhan tanya, ada orang tanya saya, Pak, how to receive grace? Di dalam Ibrani dikatakan, let us have grace. Apa artinya? Let us give thanks. Ketika saudara mengucap syukur pada Tuhan, saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan I declare tahun 2022, itu banyak angka 2-nya ya. Dan bahkan nanti gedung baru kita kalau Tuhan izinkan, kita resmikan tanggal 2 Februari 02/02/2022. Sebab 2 itu tanda persekutuan. Ketika Yakub sedang ketakutan, Tuhan tunjukkan pasukan malaikat yang menyertai dia. Dan dia berkata, this is Mahanaim. Mahanaim artinya 2 camps. 2 pasukan. Pasukan kecilnya dia dan pasukannya Tuhan. Tuhan memberkati, His name is Immanuel. God with us. God bless you. Amin. Shalom saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita berada di penghujung daripada tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan melewatinya bersama-sama. Dan kita bersyukur karena kita tahu bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah untuk dilewati. Tapi hari ini kita ada sebagaimana kita ada oleh kemurahan yang daripada Dia. Saya percaya bahwa kita semua banyak belajar lewat keadaan ini. Dan saya yakin di dalamnya ada hal-hal yang baik, yang positif, dan yang ajaib yang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Dan saudara, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022 yang oleh saya percaya hikmat Tuhan, Gembala senior kita Pak Arifin memberikan tema The Year of Multiplied Grace. And we need it, kita membutuhkan ini karena kita memang tidak tahu tahun 2022 akan terjadi yang seperti apa atau yang bagaimana. Tetapi oleh kasih karunia yang berlimpah-limpah, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, kita akan disertai dan dibawa oleh Tuhan untuk mengalami 2022 dengan luar biasa. Karena itu hari ini kami bersama-sama ingin mengucapkan Merry Christmas 2021 and Joyful Blessed New Year 2022. Tuhan Yesus memberkati. Demikian suara gembala untuk minggu ini. Saya percaya memberikan arahan yang baru, kekuatan yang baru untuk kita terus berjalan bersama Tuhan. Ibadah akan segera kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami boleh merayakan Natal bersama di hari ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan biar kasih karunia Tuhan tidak sia-sia dalam kehidupan kami, kami mau lebih lagi Tuhan datang kepadamu, membawa pujian penyembahan kami, menangkap isi hati-Mu melalui firman Tuhan. Kau berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin.
Selamat beribadah. Selamat Natal, mari bersukacita bersama, sebab Tuhan kita sungguh baik dalam hidup kita. Mari bernyanyi bersama, mari bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari bernyanyi bersama, mari bersukacita, Tuhan sudah lahir bagi kita semua. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamatku, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan dan bersukacita bersama. Mari nyanyikan gloria, muliakan Tuhan, sebab Tuhan telah lahir bagi kita semua. Haleluya. Come on. Muliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari kabarkan berita sukacita dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam sorga antara Tuhan yang kudus. Mari nyanyikan bersama. Tinggi-tinggi dalam surga antara Tuhan yang kudus. Malaikat bernyanyi jua di hadapan penebus. Mari bersama. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.
bersuka cita bersama. Tuhan kita baik. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, yang rela menjadi manusia, yang bisa memahami kami semua, dan menjadi terang bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Mari katakan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Mari tuntun setiap langkah kami lewat firman-Mu. Biarlah semakin hari kami semakin mengikuti terang-Mu. Dan semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di ibadah selebrasi atau Christmas celebration tahun 2021. Dan sekalipun ya biasanya kan orang merayakan tanggal 25, tapi kita tanggal 26 karena hari yang begitu berdekatan sehingga kemudian dijadikan satu di hari Minggu. Tetapi tidak jadi masalah tanggal 25, tanggal 26. Bahkan ada yang sudah merayakannya di minggu-minggu sebelumnya. Dan sudah tentu saja ingat tanggal 15 kemarin kita baru saja merayakan dengan sukacita Natal sekota, Christmas celebration untuk GBI Rock Surabaya. Dan sekali lagi meskipun ini di depan ya, saya mengucapkan kepada semua saudara yang belum pernah ketemu dengan kami atau bersentuh secara pribadi atau apapun, saudara selamat Hari Natal tahun 2021, dan saya berdoa berkat, anugerah, kasih karunia, kemurahan, sukacita, damai, sejahteranya turun dalam kehidupan saudara. Dan saya ingin bacakan firman Tuhan hari ini dari saudaraku, pesan Natal buat kita semua yang tentu saja hikmat Tuhan turun atas gembala senior kita untuk pesan yang khusus buat kita semua yang diambil dari kitab Maleaki pasal 4. Ayat 1 sebenarnya ayat yang ketiga saya akan bacakan buat saudara. Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Perhatikan ini saudara. Ini tidak seperti pesan Natal sebelum-sebelumnya mungkin. Tetapi tetap ya ada satu berita luar biasa di dalamnya. Dikatakan hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ini memang mengerikan sekali ya. Tetapi kemudian di ayat yang kedua ada satu pengharapan yang luar biasa saudaraku bagi kita semua. Yang bagaimana? Yang dikatakan tetapi kamu yang takut akan namanya, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka akan menjadi seperti abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kunya itu Tuhan tentu saja kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Saudara, siapakah Maleaki sebetulnya? Maleaki adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan, ini backgroundnya, latar belakangnya daripada message ini. Dengan pesan, nomor satu, dia berbicara tentang love, covenant of love. Ya, satu covenant kasih Allah bagi umatnya, saudaraku. Di dalam pasal 1 ayatnya yang kedua dan ketiga Maleaki 1 ya, ayat yang kedua dan ketiga, dituliskan akan pesan ini. Bahwa saudaraku, cara Tuhan melihat kita semua, cara Tuhan melihat dunia ciptaannya, tentu saja isinya, tentu saja lagi lebih fokusnya adalah kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia adalah lensa kasih. Dan kita tahu setiap kali Natal sering kali dikutip ya ayat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya putra yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak pernah lupa dengan kasihnya. Tuhan tidak pernah lupa akan cintanya dan kasih sayangnya bagi kita semua. Dan karena itu dia tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu Nabi Maleaki juga menegur para imam dan umatnya tentang apa saudara? Tentang penghakiman yang segera akan datang. Saya percaya tidak lama lagi dia akan datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Ya, datang pertama-tama bagi umat pilihannya dan kemudian akan datang bersama-sama dengan umat pilihannya untuk saudaraku mendirikan kerajaan 1000 tahun dan and then
di akhir daripada, ya at the end of that millennial kingdom, penghakiman. Dan kita akan masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya Nabi ini menegur, siapa yang ditegur? Para imam dan umatnya akan penghakiman yang segera datang. Berita Natal tidak hanya berita yang mengenakkan untuk didengar. Berita Natal tentu saja bukan hanya berita yang senang, saudaraku, yang sukacita, tapi berita ini juga berita yang memberikan peringatan kepada kita. Betapa ngerinya, nanti kita akan lihat penghakiman dan penghukuman akibat pemberontakan kita kepada dia. Dan tentu saja Nabi ini juga Nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan sebuah panggilan pertobatan. Dan sekaligus tentu saja efek daripada pertobatan adalah, saudaraku, sebuah pengharapan, ya, yang menguatkan, yang menjanjikan kepada kita sebuah kehidupan yang berbeda. Dan tentu saja di kondisi dan di keadaan yang seperti ini, dalam keprihatinan sementara kita merayakan Natal karena kondisi dan keadaan, ya, saudaraku, pesan ini adalah pesan yang sangat kita butuhkan. Tuhan memberikan hikmat kepada gembala senior kita akan kebenaran ini, dan ketika saya mencoba untuk membaca ayat-ayat ini dan mengeksposisinya, saya makin diteguhkan dengan kebenaran ini bahwa yes, ini pesan yang sangat kita perlukan. Pesan tentang dia sendiri yang disebut the Son of Righteousness, sang surya kebenaran itu, yang dinyatakan bagi saudara dan bagi saya. Di dalam ayatnya yang pertama, saudaraku, Maleaki pasal yang keempat ini, perhatikan, dikatakan tadi bahwa sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah, berbuat fasik, mereka akan jadi seperti jerami yang akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Sampai, ini ngeri sekali saudara, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang penghakiman. Ini berbicara tentang neraka yang kekal. Saudaraku, neraka itu tidak cuma sebuah konsep atau seperti satu hal yang dipakai untuk menakut-nakuti. Kayak orang tua nakut-nakuti anak kecil, lalu kita nakut-nakuti anak kecil supaya dia jangan nakal. Tidak, ini lebih nyata, lebih real, dan saudaraku, ini lebih menjadikan sesuatu yang harus kita sungguh-sungguh responi dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang saudaraku seakan-akan mencoba untuk erasing hell, dibilang, menghapuskan neraka. Seorang hamba Tuhan namanya Francis Chan, saya ingat saya membaca bukunya judulnya itu, Erasing Hell. Dia berkata bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang somehow enggak tahu, ya mungkin karena mereka berpikir kalau Allah itu kasih, mengapa Allah itu menyediakan neraka? Mereka lupa bahwa Allah bukan hanya, saudaraku, dipenuhi oleh kasih seperti saya katakan tadi di depan, tetapi dia juga Allah yang adil. Ya. Bagaimana kemudian orang yang hidupnya sembarangan, orang yang hidupnya di dalam kefasikan, saudaraku, bisa menikmati hal yang sama dengan mereka yang hidup di dalam kebenaran dan bahkan seringkali harus menderita karena kebenaran itu. Dia Allah yang adil, ya. Dalam Mazmur pasal 21 ayat 9 dan ayat yang ke-10 dikatakan, tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Tuhan memang God is love, dikatakan. Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Natal selalu kita dengung-dengungkan ayat-ayat ini dan tidak diragukan lagi. Dia sangat mengasihi kita. Kalau enggak, dia enggak datang ke dunia ini, saudaraku. Menderita, mati, bangkit, dan akan datang lagi untuk kita semua. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mau kita ada di dalam kebinasaan. Dia tidak mau kita ada dalam neraka kekal. Hell is real. Ada hamba Tuhan lain yang menulis buku judulnya Love Wins. Dan ini buku yang sangat berbahaya, ya. Sebab apa? Sebab buku ini menyatakan karena Allah itu kasih, maka pada akhirnya kasih itu akan menang. Sepertinya tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada neraka. Ini berita bohong, saudara. Alkitab tidak menuliskan demikian. Dan karena begitu mengerikannya neraka, Yesus rela datang dan rela mati untuk semua orang yang menerima dia, yang bertobat, yang mengasihi dia di dalam hidupnya.
Ayat yang ke-10 dikatakan Mazmur 21 ini, engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Saudara, di depan ini biar saya ngomong yang gak enak dulu ya saudara ya. Tapi memang urutan ayatnya begitu. Ya. Tadi ayat yang pertama, Maleaki memperingatkan akan, hey, be careful with your life, hey, ya, be alert with your sin, with your rebellion. Jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam pemberontakan. Bahkan dalam, saudaraku, beberapa negara lain mungkin yang hanya secara tanpa pengertian mengadopsi perayaan Natal, ikut merayakan Natal, tapi tidak dalam pengertian. Dan malah justru kemudian di momen atau season of Christmas ini, bukannya bertemu dengan Tuhan dan kemudian menyadari akan apa yang dia lakukan dan untuk apa dia datang bagi kita. Sebaliknya yang dilakukan adalah pesta pora, hura-hura, kedagingan dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Yesaya 66 ayat 15 mencatat, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab dikatakan Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Saudara, ini ayat mengerikan sekali memang. Pak Daniel, kayaknya kok nggak cocok Pak di momen Natal seperti ini, di season of Christmas seperti ini. Bapak mengkhotbahkan yang kayak begini, kayaknya kok nggak cocok. Enggak, please don't misunderstanding me, saudara. Justru saya melihatnya dari satu sudut pandang yang berbeda. Saya melihat justru ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, seperti Tuhan berkata, hey, before it's too late, sebelum terlalu terlambat. Karena kalau maut udah di ujung kehidupan kita, karena kalau maut sudah menjemput kita, dan kita tidak hidup di dalam pertobatan dan sungguh-sungguh takut akan Dia, menghormati Dia, ini bisa jadi bagian kita, saudara. Tuhan tidak mau kita spend eternity in hell. Dia mau kita ada di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Di dalam kasih-Nya, anugerah-Nya, sejahteranya di dalam kehidupan kita. Karena itu kita masuk ke dalam bagian yang saudaraku memberikan pengharapan, kasih dan sukacita yang luar biasa. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dalam Maleaki pasal yang keempat. Karena bagian ini, kalau bagian yang pertama tadi menyatakan tentang murkanya, bagian ini berbicara tentang bagaimana covenant of love. Satu perjanjian kekal dari kasih-Nya kepada kita. Itu diperbaharui, itu dinyatakan. Hendaklah saudaraku kita yang mungkin bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, hidup tidak dalam kesungguhan akan Tuhan. Hidup dalam pemberontakan, hidup dalam dosa. Saudara mungkin tidak hidup dalam pemberontakan dan dosa. Tapi mungkin saudara hidup di dalam, saudaraku, kebencian. Saudara hidup di dalam sakit hati. Saudara hidup di dalam penolakan. Saudara izinkan semua yang dari dunia ini. Saudara izinkan segala sesuatu. Sekali lagi dalam kasih Tuhan saya mau ngomong sama saudara. Dunia ini memang dunia yang mengalami kejatuhan. Dan karena itu dunia kita dunia yang tidak sempurna. Dan kita juga memang belum sempurna. Begitu mudah saudaraku kita ada dalam kondisi yang seperti itu. Tapi ada satu pesan yang luar biasa di hari yang dahsyat ini. Yaitu Tuhan berkata, please come, datang, kembali, berbalik. Kenapa? Karena dikatakan demikian. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Perhatikan ini saudara. Dikatakan tetapi kamu yang takut akan namanya. Kamu yang takut akan namanya. Bagimu akan terbit the Son of Righteousness. Christ Himself. Kristus itu sendiri. Bagimu Kristus akan dinyatakan di dalam dan lewat kehidupanmu. Bagimu Kristus akan menyatakan dirinya dan pribadinya. Dan Natal ini biarlah jadi Natal yang spesial buat kita karena kita boleh alami Dia lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dan akibatnya apa? Dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka akan menjadi seperti abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu.
firman Tuhan semesta alam. Kamu dikatakan start. Dari apa saudara? Yang takut akan namaku. Tahukah saudara bahwa nama Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena namanya itu menyatakan keberadaannya. Orang Ibrani, saudaraku, orang Israel tidak berani menyebut nama Tuhan. Seperti kita Tuhan, Allah, atau sebut apapun. Mereka menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan sesuai dengan karakternya Tuhan. Sesuai dengan perbuatannya Tuhan. Sesuai dengan apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Itulah nama yang mereka pakai. Tuhan gunung batuku, Tuhan perisaiku, Tuhan Allah keselamatanku. The Lord is the joy of my salvation. Sukacita keselamatanku. Tuhan yang menuntun aku, memimpin aku. Di ayat yang kita baru saja baca dikatakan, Tuhan yang adalah surya kebenaranku. Siapakah mereka, saudaraku, yang boleh menerima semua janji yang luar biasa ini. Dan di momen Natal ini kita diingatkan kembali bahwa untuk itulah dia datang. Dan untuk itulah kita sujud kepada dia. Seperti 3 orang Majus yang sujud kepada dia. Seperti gembala-gembala yang memuji dia. Orang-orang yang menerima dia. Demikianlah hendaknya hati kita terbuka. Untuk mengizinkan dan memberi tempat yang terbaik. Bagi Sang Raja itu memerintah di dalam kehidupan kita. Karena seperti nama yang diberikan, demikian perbuatannya untuk kita semua, saudara. Dan umat yang mengalami surya kebenaran, firman berkata bagimu, ayat yang kedua B tadi, akan terbit surya kebenaran. Lukas pasal 1 meneguhkan, apa yang tadi saya katakan, Lukas 1 ayat 77 sampai dengan ayat yang ke-79 berkata, untuk memberikan kepada umatnya. Biarlah kiranya saudara yang mengikuti ibadah Natal, mendengarkan berita ini dimanapun saudara berada dalam keadaan apapun. Saudara adalah bagian daripada umatnya. Dikatakan untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan. Betapa pentingnya keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kalau saudara mendengarkan berita ini, sementara saudara mendengarkan berita ini hari ini dan saudara belum bertobat dan belum saudaraku mengakui dosa saudara di hadapan dia dan meminta ampun, membuka hati saudara, mengundang dia masuk dalam kehidupan saudara sebagai Tuhan dan Raja, do it now, lakukan ini sekarang, saudara. Saya percaya nggak kebetulan kalau saudara sedang mendengarkan berita ini. Maka dikatakan firman oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita ketika kita bertobat, kita mendapatkan pengampunan dosa, rahmat dan belas kasihannya turun dalam kehidupan kita. Ia melawat kita, lalu dikatakan begini, surya pagi dari tempat yang tinggi. Surya pagi, surya kebenaran itu. Untuk menyinari, ayat yang ke-79, mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, kegelapan maut, dan untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jalan damai sejahtera. Saudara boleh kaya raya, saudara boleh terkenal, saudara boleh hebat, tapi kalau saudara tidak hidup dalam damai sejahtera, kita bisa cepat mati, saudara. Kita stres, kita tertekan, kita gelisah, kita resah, tidur tak enak, tidur tak nyenyak, bangun tak enak, makan juga enggak menikmati, saudara. Ya, tapi damai sejahtera itu lebih mahal daripada harta benda dunia ini. Nah, Alkitab berkata bagi kita yang hidup sebagai umatnya dan bertobat di dalam kebenarannya, ia mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Dan oleh surya, sang surya kebenaran itu, kita akan mengalami beberapa hal. Saya percaya yang pertama adalah salvation and restoration. Dia berikan bagi kita. Tadi saya udah begitu banyak berbicara tentang keselamatan kepada kita semua, ya. Tapi dia tidak hanya, saudaraku, menyelamatkan kita, dia juga menyembuhkan kita, merestorasi kita. Ayat yang kedua bagian C dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya.
Yeremia 33 menjelaskan kebenaran ini, saudara. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca. Yeremia 33 ayat 6 dan 7 dikatakan, Nabi Yeremia memberikan prophetic voice tentang kebenaran ini. Dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka, perhatikan ini, kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Apa yang saudara sedang rasakan dan alami hari ini dalam kehidupan mereka? Tuhan menjanjikan kepada kita yang takut akan Dia. Kepada kita yang adalah umat kerajaan, saudara. Kesehatan dan kesembuhan. Pemulihan secara total. Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Saudara, tahun depan ini adalah tahun yang diberi tema The Multiplied Grace. Kasih karunia yang multiplied. Yang berlimpah-limpah. Dan tahukah saudara, bahwa ketika anugerahnya limpah dalam kehidupan kita, kita mungkin masih hadapi tantangan. Kita mungkin harus menyelesaikan peperangan kita. Kita mungkin bisa melewati satu masa yang tidak mudah, tapi kasih karunia-Nya akan memampukan kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Dan bukan hanya itu. Ayat itu tadi juga berkata, saudaraku, ayat yang kedua bagian C tadi, kesembuhan pada sayapnya. Sayap selalu bicara tentang protection, ya, seperti induk ayam yang melindungi anak-anak di bawah naungan. Ada perkataan begitu, ya. Ada satu lagu zaman dulu banget ya, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ternyata di bawah kepak sayap itu adalah sebuah sebetulnya bahasa puitis, ilustrasi tentang bagaimana, saudaraku, kita ada di bawah naungan daripada sayap keperkasaan, kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tutup pendamaian, tabut Allah, saudaraku, yang dibawa oleh para imam zaman dulu ketika di dunia perjanjian lama, itu adalah menyatakan tentang kehadiran Shekinah glory, kehadiran Tuhan. Dan saudaraku, dua kerup di ujung daripada kedua tutup pendamaian itu, dua kerup itu sayapnya saling bertemu, ujung-ujungnya satu dengan yang lain. Membuat seperti sebuah kanopi, tudung kanopi, saudaraku. Dan itu berbicara tentang apa? Itulah tudung perlindungan, tudung anugerah, tudung kemurahan, tudung berkat daripada Tuhan sendiri. Tudung itu kanopi, kalau kita hujan kita berada di bawah kanopi, kita nggak kehujanan. Ya saudara, berbicara tentang perlindungan, sebuah perlindungan ilahi. Bukankah kita ada di hidup di kondisi dan keadaan yang tidak menentu? Kita tidak tahu virus itu sedang ada di mana, saudara, tapi kalau perlindungannya bersama dengan kita. And deliverance also, saya percaya, sebuah kelepasan yang Dia janjikan kepada kita, saudaraku. Even kemudian ada saudara yang tertular, tapi oleh kemurahannya saudara disembuhkan, ditolong Tuhan, dan diberikan kesehatan. Mazmur 17 ayat 8 memberikan sebuah gambaran luar biasa buat kita. Pemazmur menaikkan doa ini, peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Peliharalah aku seperti biji mata. Saudara punya biji mata, saudara lindungi, saudara jaga, saudara pelihara. Ya, saya juga begitu. Kalau ada orang mau colok mata kita dengan semampu kita, kita akan melindunginya. Dan bayangkan kalau yang melindungi kita itu Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihakku, kata Daud, siapakah lawanku? Dan sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Seperti Tuhan rangkul kita, Dia peluk kita, Dia bawa kita kepada dirinya. Ada sebuah proteksi yang tidak tertembus oleh apapun, saudaraku. Keluaran 19 ayat yang keempat,
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Haleluya. Bagaimana Tuhan dikatakan mengangkat kita. Bagaimana Tuhan menjauhkan kita daripada yang jahat. Daripada semua hal yang chaos di dunia ini. Saudara, kita bisa dibawa untuk ada di atasnya. Sebuah janji perlindungan yang luar biasa bagi kita semua. Saya berdoa, Kristus Sang Surya kebenaran itu menyatakan ini dalam kehidupan kita. And then, saudaraku, the last but not least, pada bagian yang terakhir ini juga dikatakan, anak lembu lepas kandang. Bayangkan, saudara. Seperti anak lembu lepas kandang. Ya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Di bagian ayat yang kedua bagian D ya. Bagian yang terakhir di ayat yang kedua, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudaraku, kalau saudara mungkin belum pernah melihat ini, tapi saya pernah melihatnya di Animal Planet dan di beberapa saudaraku channel TV yang saudara yang menyiarkan tentang keadaan dunia hewan ya. Anak lembu yang baru dilahirkan dan kemudian dijaga oleh ibunya, dan ketika saudaraku waktu lepas kandang, anak lembu itu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti ada satu sukacita yang luar biasa. Saya percaya ini berbicara tentang penggenapan daripada janji-janjinya di dalam kehidupan kita yang memutarbalikkan setiap ratapan di dalam kehidupan kita. Ada satu gambaran daripada sebuah sukacita dan kelepasan yang luar biasa. Sebuah saudaraku keadaan atau situasi atau kondisi yang mengaruniakan kepada kita satu sukacita yang unlimited, yang luar biasa. Yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah alami dalam kehidupan kita. Saya berdoa tahun-tahun ke depan ini juga diisi dengan sukacita yang luar biasa. Karena the joy of the Lord is my strength. Karena sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Saudara, orang sehat, sedih terus, tertekan terus, khawatir terus, saudara. Bisa ngeletak, bisa sakit. Tapi orang sakit, ada sukacita, ada kekuatan. Bukankah ayat lain berkata, the merry heart is a good medicine. Amsal, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah setiap kita menjadi seperti anak lembu yang lepas kandang itu, yang dan tahun-tahun kehidupan, bulan-bulan ke depan ini, minggu-minggu, saudaraku diisi dengan sukacita demi sukacita, demi sukacita, demi sukacita yang dahsyat daripada Dia. Dan yang paling akhir ini begitu luar biasa, saudara. Ini bicara tentang apa? Kemenangan atas musuh-musuh kita. Bukan hanya kemenangan atas musuh-musuh kita, but it's always talking about possessing of the land, saya percaya. Ya, bagaimana dikatakan ayat yang ketiga, kamu akan menginjak-injak orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan, itu firman Tuhan semesta alam. Saudara, ada satu janji Tuhan dan ayat yang luar biasa dalam Ulangan pasal 11 yang berbicara tentang menginjak. Saudara jangan salah paham dengan menginjak ya orang fasik ya. Saudara seperti memikirkan, wow ini tetangga saya yang orang fasik ini, saya nggak suka dengan dia karena dia suka cari masalah, saya pengen injak. Bukan itu, please saudaraku, jangan pernah berpikir ini berbicara tentang sebuah kekuasaan atas orang lain. Tidak. Ulangan 11 ini bahasa puitis ya, bahasa ilustrasi. Karena itu mari kita pahami dengan perbandingan daripada ayat yang lain juga. Ulangan 11 ayat 24-25 dikatakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Lalu kemudian dikatakan, tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu.
Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang sebuah wibawa ilahi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan satu, saudaraku, kondisi yang powerful yang menyertai kita, yang membuat kita berhasil atas perjalanan kehidupan kita. Jadi saudara jangan salah paham dengan soal menginjak itu tadi. He's talking about the victory over our enemies. Dan musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa, penghulu, pemerintah, roh-roh jahat. Itu musuh kita. Dan biarlah kiranya, saudara, sang surya kebenaran, di dalam Christmas celebration kita hari ini, mengingatkan kepada kita kembali, sang surya kebenaran itulah the only hopes, the only, saudaraku, expectation untuk kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang signifikan. Tentu saja for the glory of His kingdom and for the expansion of His kingdom. Untuk kemuliaan kerajaannya, untuk memperluas kerajaannya. Datanglah hari ini kepada Dia. Serahkan seluruh aspek kehidupan kita. Dan biarlah Sang Raja itu memerintah atas hidup kita. Sambil kita berkata, Tuhan terima kasih. Untuk segala hal yang Kau sudah lakukan, yang Kau sudah nyatakan. Untuk segala perkara yang Kau bawa di dalam kehidupanku. Tuhan terima kasih, aku boleh menjadi milik-Mu, bagian daripada umat-Mu. Terima kasih untuk kedatangan-Mu 2021 tahun yang lalu ke dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tersalib bagi aku. Tubuh-Mu tercabik-cabik, darah-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan, aku boleh berjumpa dengan Engkau. Dan Tuhan datang kepadamu menyerahkan kehidupanku. Tidak ada yang lebih berarti, berharga dan penting daripada semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi terima kasih buat Sang Putra yang Kau karuniakan. Yang datang ke atas muka bumi ini. Yang mengambil rupa seorang hamba yang dibuat lebih rendah. Bahkan dari kami semua. Dan setia sampai mati di atas kayu salib. Bagi pemberontakan kami. Bagi dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih hari ini untuk keselamatan yang Kau karuniakan. Lewat Kristus. Tuhan Allah Raja bagi kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami tetap senantiasa mengingat ini dalam kehidupan kami. Momen event Natal ini bisa selesai, tapi momen dan event bersama dengan Engkau, biarlah kiranya terus ada di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam musim Natal ini, boleh ada terobosan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Boleh ada sesuatu yang baru Tuhan, yang sebelumnya tidak ada dalam kehidupan kami. Satu pembaharuan, satu Tuhan anugerah kebenaran, satu pewahyuan yang nyata atas pribadi-Mu bagi kami semua. Pakailah kami untuk memperluas juga kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau. Angkat kedua tangan saudara, biarlah kiranya sekali lagi juga berkat Sang Raja itu, berkat daripada surya kebenaran itu, turun atas kehidupan saudara. Berkat yang membuat engkau sehat, berkat yang membuat engkau kuat, berkat yang membawa hidupmu berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai kedatangan yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Merry Christmas sekali lagi buat setiap saudara. Merry Christmas 2021. Tuhan memberkati, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kami percaya ibadah hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan minggu depan, jangan lewatkan ibadah untuk bersama-sama kembali dengan kami. Dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Kita menangkap pesan yang baru untuk memasuki tahun yang baru 2022. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa, informasi komsel, dan seputar kegiatan gereja, dapat menghubungi nomor WhatsApp Rock Surabaya melalui hotline di nomor berikut ini. Dan juga mari kita bagikan link ibadah kita hari ini, supaya lebih banyak orang lagi akan diberkati dengan firman Tuhan dan ibadah kita. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati.